Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga kalian semua keadaan baik. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Bapak, yaitu di pelajaran IPA. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Nah, ada yang tahu pencemaran tanah itu apa? Nah, pencemaran tanah adalah dapat didefinisikan sebagai keadaan terkontaminasinya tanah dan dari polutan. Nah, yang dapat mempengaruhi karakteristik tanah baik secara fisik, kimia, ataupun biologisnya sehingga mengganggu kehidupan makhluk hidup. Nah, di sini ada beberapa penyebab pencemaran tanah. Yang pertama ada limbah industri, yang kedua ada dari pertanian, dari ketiga kondisi sistem irigasi yang buruk, nah pola limbah yang buruk, nah gas beracun yang berasal dari hujan asap. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini dampaknya ya. Ya. Nah, adapun di sini ada jenis polutan. Ya, sebagai berikut. Nah, di sini ada logam, berat kadmium, ada timah, ada pestisida, ada garam organik, ada magnesium, ada sulfat dan ada magnesium klorida. Nah, di sini ada asam organik dan asam sulfat. Nah, itulah dari polutan. Di sini ada pencemaran tanah. Di sini ada pertanian, agrikultural. Di sini ada beberapa proses dalam mengolah pertanian turut menjadi faktor terjadinya pencemaran tanah. Ya, meskipun begitu, dampak yang dihasilkan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jenis lainnya. Nah, di sini lanjut ada limbah industri. Sekitar 90% pencemaran tanah diduga berasal dari limbah industri. Contohnya seperti limbah yang bersifat cair. Banyaknya industri yang tidak mengolah limbahnya dulu, melainkan langsung dibuang ke tempat pembuangan ataupun badan air. Dampaknya dapat mengganggu sistem pasokan air layak pakai bagi masyarakat. Nah, yang ketiga, aktivitas perkotaan. Nah, di sini ada sistem drainase dan dapat penambuangan sampah menjadi contoh dari aktivitas perkotaan yang dapat merusak tanah. Ya, di sini dengan dapat meningkatkan pencemaran pada limpase tanah ataupun dekat sungai. Sedangkan tempat pembuangan sampah yang tidak dapat menyebabkan berbagai jenis bahan kimia dan polutan terhadap dalam tanah. Kedua hal tersebut berkaitan dengan kualitas air tanah. Nah, adapun di sini beberapa dampak ya dari pencemaran tanah yang bisa menyebabkan diri kita menjadi terinfeksi dari pencemaran tanah tersebut. Contohnya penyakit kulit, penyumbatan otot, ada gangguan sistem saraf pusat, ada pencernaan, merusak fungsi hati dan ginjal. Nah, dari pertanian. Nah, di sini dari bidang pertanian pun bisa menyebabkan pencemaran tanah dan bisa menyebabkan bahaya bagi diri kita. Contohnya menurunkan kesuburan tanah, meningkatkan erodabilitas koresi, menurunkan hasil pertanian, meningkatkan salinitas tanah ya di sana. Nah, itulah. Nah, kalian pasti berpikir bagaimana sih Pak cara menanggulangi pencemaran tanah tersebut. Nah, kita di sini ada untuk pencegahan atau menanggulangi pencemaran tanah. Di sini pengolahan limbah cair dilakukan dengan menampung limbah cair hasil rumah tangga atau industri yang kemudian diolah sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi ekosistem tanah atau air. Yang kedua, daur ulang dilakukan dengan pemisahan ya sampah organik dan organik. Yang ketiga, pengurangan penggunaan bahan kimia. Hal ini dikarenakan tidak ramah lingkungan, bahkan kimia tersebut dapat diubah dengan bahan organik, misalnya ya mengganti jenis bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Nah, itulah pembahasan tentang pencemaran tanah ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti ketika ada yang menanyakan nanti bisa kalian didiskusi, nanti kalian tanyakan ya. Mungkin itu aja pembelajaran kita hari ini ya. Semoga kalian bisa mengerti tentang pencemaran tanah ya. Mungkin itu aja dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.